Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Nah, Hasto, Sekjen PDIP mulai mencari kambing hitam. Nah, kita akan mendengarkan analisa dari politikus senior Bang Zulpan Lindan ya terkait Hasto ini. Gak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika. Itu dia sebenarnya udah kalah. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tak begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gua harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah, siapa? Bambang Pacul. Gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Dono Kambe. Oli. Kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur, juga seperti Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat perlu hasil ngapain? Jawa Tengah? nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh Sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran Sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran Sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu Sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilu Nasional itu Deddy Sitorus ya Deddy. Nah, Oh iya, Bapilu eksekutif. Iya Bapilu eksekutif. ya, jadi saya turus Jadi di situ. kalau pilkada itu ya Deddy Bang Sitorus, Deddy, iya. kalau pileg itu Bambang Pacul. Iya. Bapilu legislatifnya. Iya. Ya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan, yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang Saya nggak tahu nih siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini, pasti ada yang bertepuk tangan. Nah menurut Abang gimana? Bambang Pacul dianggap supaya kalau menang pun bukan karena dia, Ya. kalau kalah dia yang salah. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan itu kan gitu. Ya, untuk apa? Ya, untuk sampai ke telinga Bu Mega, Nah ini apa nggak ngomong? supaya Ibu Mega memberi sanksi kepada orang-orang ini. Kalau menang tidak dapat tepuk tangan, kalau salah semua Wah, tunjuk ke makin parah. Serangan terhadap Bambang Pacul ini akan berlanjut terus sampai Bu Mega Tidak ketua umum lagi. Apapun yang dilakukan oleh Bambang Pacul, oleh tim-tim yang puan, itu pasti dilecehkan. Bahkan dianggap tidak berbuat apapun itu pasti. Dan nilainya dia kurangilah bobotnya itu. Karena ini kan pertarungan untuk merebut kupingnya Bu Mega. satu itu, kedua tuh siapa yang dipercaya untuk menjadi ketua umum. Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat perlu hasil ngapain? Jawa Tengah? nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Satu, kedua. Betul. Kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh Sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran Sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran Sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu Sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilu Nasional itu Deddy Sitorus ya Deddy. Nah, Oh iya, Bapilu eksekutif. Iya Bapilu ya, eksekutif. jadi saya turus Jadi di situ. kalau pilkada itu ya Deddy Bang Sitorus, Deddy, iya. kalau
Pileg itu Bambang Pacul, Iya. Bapilo legislatifnya. Iya. Ya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan, yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya? Kenapa dia nggak mundur? Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana, ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang, Deddy Sitorus sama Hasto untuk mengatur semua pilkada ini. Ada juga Adian di situ kan, Adian juga ikut, tapi kan Adian tidak ikut di Jawa Tengah. Saya tuh waktu tanggal 18 November 2024 ini Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat gitu. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Ya, Mas Pram sendiri yang ngomong gitu loh. Bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah apa tadi istilahnya? Tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah, beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Menurut Abang Pram ini masih punya moral politik lah ya. Lah iya, dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima, ya kan? Ada orang melakukan kejahatan terus, gitu. Atau mungkin tuh Bang Denny belum ngobrol sama Mas Pram itu soal itu. Nggak nanya Mas Pram dulu, gitu kan? Karena Ini nggak perlu. mungkin Mas Pram lagi banyak nongkrong sama pendukung Anies kali Bang. Jadi elektabilitasnya naik kan. Jadi nggak kurang ngobrol sama Bang Denny jadinya kan. Ya, Denny berseberangan sama Pendukung Anies. Jadi nggak ngobrol, ya ngobrol Mas Pram. Jadi Mas Pram tahu tuh ya kan. Tapi kan Denny juga merasa dia tidak berkepentingan dengan persoalan DKI, ya kan? Kenapa? Ini kan persoalannya ini kan Hasto berkaitan dengan Jawa Tengah, dengan Bambang Pacul. Iya. Tapi kenapa yang ditarget itu Bambang Pacul dan Jawa Tengah ini, Bang? Nah, kita kan udah bilang bahwa ini pemirsa harus tahu nih, sambil podcast kita ini mendengar MotoGP. Enggak, di Storyal. Ya. Kita hanya jarak berapa, Chan? 1 kilo dari Sirkuit. Estoril, Portugal. Ya, ini sekedar informasi aja. Iya. Kami sekarang masih ada di Lisbon, ya kan? Di Sintra, Dekat Amadora. apa tadi? El Doblo. Lu apa tuh? Ya itulah pestanya. Eldorado. Iya. Nah, jadi kembali lagi kita ya, supaya nggak terlalu tegang ya. Kita bicara politik ini. Nggak ada yang tegang. Siapa yang tegang? Penonton bukan kita. Ya, betul. Jadi faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan politik lain, ya kan, dengan aparat-aparat, ya kan, dengan polisi, dengan karena ada problem dia nih masalahnya, dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini, muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang nih bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka, jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai apa namanya tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari Ya ini Pak Jokowi. Bukan, Entah itu kenapa Pak orang Jokowi kalau merasa lagi. sudah ditarget itu karena ketakutan, Abang lihat itu. ketakutan, panik, ya kan, dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa
kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Ini kan bukan persoalan ditargetkan. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Kasus Adis misalnya, Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan, tapi kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Jadi kan proses hukum itu kan memang penyelidikan, baru masuk penyidikan kan. Nah, setelah itu dilakukan tidak ada buktinya, ya nggak bisa dijadikan tersangka dong. Jadi kalau menganggap bahwa apa yang mungkin akan menimpa Mas Hasto seperti yang beliau katakan itu bagian dari kriminalisasi dan target politik, menurut Abang? Nggak ada itu dia ngarang-ngarang sendiri aja. Masa hukum KPK bermain-main seperti itu? Enggak lah, saya kira kalau memang sudah ada salahnya pasti ditangkap. Apa dia jadi tersangka kan? Nah sekarang kan masalahnya kan Harun Masiku, kan kuncinya Harun Masiku nih. Kalau Harun Masikunya ketangkap, dia cerita, Hasto bisa masuk. Mungkin, itu pun masih mungkin, belum pasti kan gitu. Jadi apa ya? Memang hukum dengan politik ini bisa dimainkan. Dia gagal dalam politik, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa saya dikriminalisasi. Padahal kegagalan politik itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan persoalan kriminalisasi. Jadi nggak mungkin lah ya kasus yang diada-adakan, Ya mungkin kasusnya jelas kok, orang KPU-nya udah ada yang ketangkap. Ya kan? Ini dianggapnya seperti ini Bang, istilahnya Mas Hasto, dia bilang ini seperti kita ketilang polisi. Nyupir ketilang polisi, ya saya ngasih uang, polisinya juga mau. Jadi ya masalah ini aja yang terlalu sepele untuk dijadikan kasus hukum, apalagi yang melibatkan KPK, gitu Bang. Ya kasus hukum itu nggak lihat kecil besar. Kalau kecil sepele ini kan aturan, iya kan? Kan hukum, ada aturan hukum. Lu mau kecil mau besar, kalau salah ya salah, gitu loh. Jadi logika dia itu juga nggak benar gitu. Kalau ditarik lagi, jadi benar lu ngasih uang nih, kan gitu tadi antara dia dengan polisi kan, gitu. Ya kamu harus dihukum walaupun kecil atau besar. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik, ya, karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses. Ya, itulah tadi sudah kita dengarkan pembahasan dari Bang Zulpan Lindan ya. Silakan ketik komentar kalian, apa pendapat kalian terkait video ini seperti yang udah dibahas oleh Bang Zulpan Lindan tadi ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.